Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Putri Febriani dari Bimba Nusantara Cimahi. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tugas kedua dari program kebimbaan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sahabat paham tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba yaitu ada dua, yaitu ada hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Konsep Bimba A-I-U-E-O adalah bermain sambil belajar. Materi belajar diberikan dalam suasana bermain seperti mengenalkan huruf, angka, dan kata dengan cara berdialog, menggunakan bahasa Bimba, dan menggunakan sarana lagu sebagai pengantar. Perlu diketahui bahwa anak usia dini belajar membaca melalui telinga. Lagu-lagu diperdengarkan sebagai pengenalan awal bagi anak sebelum anak mengenal simbol huruf dan angka. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Ketiga metode utama tersebut adalah Fun Learning, Small Step System, dan Individual System. Sedangkan 1 metode penunjang Bimba yaitu Variation Skill. Manfaat jika orang dewasa menerapkan metode Bimba yaitu dengan proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Hal ini disebut juga dengan the law of effect. Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan, sehingga anak semakin mampu dan terampil. Hal ini disebut juga dengan the law of exercise. Jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Hal ini disebut juga the law of readiness. Jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat atau minat bergelora, sehingga akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia, yang berdampak sukses. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian bahagia yaitu hati yang dilapang atau hati kita yang bersyukur atas nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan nikmat bahagianya yaitu hati kita yang seluruhnya milik Allah dan kembali lagi kepada Allah, maka hati akan terasa lapang adanya dan merasa bahagia selalu. Jadi, apa hubungannya antara fun learning dan bahagia? Fun learning yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana ketika proses membimbakan dengan menggunakan metode fun learning ini tercapai atau terwujud pada suatu anak yang tadinya merasa bosan dalam belajar akan menjadi menyenangkan dan menimbulkan rasa bahagianya. Maka dari bahagia tersebut, maka anak yang tadinya bosan dan malas belajar menjadi timbul minat belajarnya, kemudian anaknya aktif dan semangat belajar. Sekian video tugas kedua. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.